Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya tentang inspeksi ketiga lab motor bensin. Dan sini rekan saya ada Alvin Alfirdaus, saya sendiri, dan Okta Nur Rahmadania dengan NIM 069, Ahmad Syekh Nasya dengan NIM 068. Pertama adalah pengertian ketiga. Ketiga atau keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu konsep sistem dan upaya yang dirancang untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja di lingkungan kerja, serta orang lain yang berada di tempat kerja dan risiko kecelakaan dan akibat bahaya kerja. Ketiga sendiri mencakup beberapa aspek, mulai dari pencegahan kecelakaan, pengendalian bahaya, hingga peningkatan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja. Secara umum, ketiga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien, sehingga produksi kerja dapat meningkat tanpa mengorbankan keselamatan tenaga kerja. Dalam penerapannya, ketiga tidak hanya berfokus pada penggunaan alat pelindung diri atau APD, tapi juga menjamin risiko, perencanaan kerja yang baik, pelatihan keselamatan, serta kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Dikarenakan, jika kita tidak menggunakan ketiga atau menerapkan ketiga, itu akan menimbulkan suatu kecelakaan yang bisa berakibat pada diri kita masing-masing. Di sini, ketiga juga merupakan bagian penting dari sistem manajemen perusahaan yang terintegrasi. Hal ini karena kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat menimbulkan kerugian besar, baik dari segi manusia, yaitu cedera, cacat, bahkan kematian, maupun dari segi ekonomi, yakni kerusakan alat, terganggunya proses produksi, dan biaya pengobatan. Oleh karena itu, penerapan ketiga menjadi tanggung jawab bersama antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah. Selanjutnya, ketiga pada lab motor bensin. Ketiga pada lab ini adalah serangkaian aturan, prosedur, dan tindakan untuk melindungi mahasiswa, dosen, dan teknisi dari risiko kecelakaan saat praktik mesin bensin seperti mesin hidup, bahan bakar, panas, dan alat mekanik. Selanjutnya, mengapa sih K3 pada lab motor bensin itu sangat penting? Dikarenakan, seperti apa yang saya bilang tadi, karena jika kita tidak menerapkan K3, itu bisa memunculkan bahaya seperti kebakaran, yakni dari bensin atau percikan api, serta cedera mekanik, paparan gas buang, luka bakar, kebisingan tinggi, dan juga sampai sengatan listrik. Nah, berikut adalah cara mengatasi bahaya kebakaran. Cara mengatasi bahaya kebakaran adalah dengan cara menyimpan bahan bakar di tempat tertutup dan aman, dan menjauhkan bensin dari sumber api atau percikan, tidak merokok di area laboratorium, dan menyediakan mengetahui penggunaan APAR, dan juga segera membersihkan tumpahan bensin. Selanjutnya adalah cara mengatasi cedera mekanik, yakni kita bisa dengan cara tidak menyentuh mesin saat mesin itu sedang berjalan dan menggunakan pakaian praktik yang tidak longgar, dan juga mengikat rambut panjang, karena kan jika kita mempunyai rambut yang panjang dan tidak kita ikat saat melakukan praktikum, itu bisa saja rambut kita itu kayak apa masuk ke dalam mesin itu dan menimbulkan kecelakaan, dan juga menjaga jarak aman dari komponen berputar, mengikuti SOP penggunaan alat. Nah, dan cara untuk mengatasi paparan dari gas buang adalah menggunakan ventilasi yang baik, menghidupkan mesin di area terbuka, dan menggunakan exhaust system. Tidak menyalakan mesin terlalu lama di ruangan tertutup, menggunakan masker jika diperlukan, segera keluar jika merasa pusing ataupun sesak. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi agar kita tidak terkena luka bakar saat melakukan praktikum, yakni dengan cara tidak menyentuh mesin setelah digunakan, karena saat mesin setelah selesai digunakan itu pastinya masih ada sisa-sisa panas yang terjadi. Selanjutnya adalah menunggu mesin dingin sebelum diperbaiki.
Juga memberi tanda atau peringatan pada mesin saat sedang panas, agar para mahasiswa praktikum itu tidak asal menyentuh alat praktikum. Selanjutnya adalah cara mengatasi kebisingan tinggi. Caranya adalah dengan menggunakan penutup telinga, earplug atau earmuff, dan membatasi waktu paparan suara, menjaga jarak dari sumber suara, memastikan mesin jika tidak digunakan. Cara mengatasi sengatan listrik. Cara mengatasinya adalah dengan cara memastikan kabel dalam kondisi baik, tidak menyentuh alat listrik dengan tegangan basah, karena itu bisa menimbulkan aliran listrik yang mengalir pada diri kita sehingga kita jadi tersengat listrik, dan mematikan sumber listrik saat perbaikan, menggunakan sepatu safety, mengikuti prosedur penggunaan alat listrik. Yang selanjutnya ada hasil observasi. Di sini gambaran umum dari laboratorium motor bensin di Universitas Negeri Surabaya adalah laboratorium yang merupakan fasilitas praktik yang digunakan oleh mahasiswa khususnya pada program studi pendidikan teknik mesin atau otomotif untuk mempelajari sistem kerja motor bensin secara langsung. Di laboratorium ini dilengkapi dengan berbagai peralatan praktik seperti engine stand, alat ukur, serta komponen mesin bensin yang digunakan untuk pembelajaran teori dan praktik. Kondisi laboratorium secara umum cukup tertata dan mendukung kegiatan praktikum. Selanjutnya adalah penerapan ketiga di lab. Dari hasil observasi yang kami lakukan, penerapan K3 di laboratorium sudah mulai diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator berikut. Pertama, adalah ketersediaan fasilitas K3, yakni laboratorium telah menyediakan beberapa fasilitas keselamatan seperti alat pemadam api ringan atau APAR, kontak P3K, tata tertib laboratorium yang ditempel di dinding, dan beberapa rambu peringatan keselamatan. Fasilitas tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mendukung keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya, B. Penggunaan alat pelindung diri atau APD. Mahasiswa diwajibkan menggunakan APD seperti sepatu tertutup dan pakaian praktik, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan mahasiswa yang tidak menggunakan APD secara lengkap, seperti tidak memakai sarung tangan atau kacamata pelindung. C. Kepatuhan terhadap SOP. Secara umum, mahasiswa mengikuti arahan dari dosen atau instruktur saat praktikum, namun masih terdapat beberapa pelanggaran kecil seperti bercanda di area kerja atau kurang fokus saat praktik yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan. Kelima, yang selanjutnya adalah kondisi fisik lingkungan kerja. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi fisik laboratorium tergolong cukup baik dan layak digunakan untuk kegiatan praktikum. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut: tata letak dan kerapian alat. Tata letak peralatan dan mesin sudah cukup terorganisir dengan area kerja yang terbagi sesuai fungsi. Selanjutnya pencahayaan di laboratorium sudah cukup baik dari cahaya alami maupun lampu. Hal ini sangat penting untuk mendukung ketelitian mahasiswa dalam melakukan praktik, terutama saat mengamati komponen kecil pada mesin. Selanjutnya, ventilasi dan sirkulasi udara. Ventilasi udara di laboratorium tergolong cukup memadai. Terdapat jendela dan sistem sirkulasi udara yang membantu mengurangi penumpukan gas buang dari mesin bensin. Namun, pada saat banyak mesin dihidupkan secara bersamaan, udara dalam ruangan terasa lebih panas dan kurang nyaman, sehingga perlu mengoptimalkan sistem ventilasi. Selanjutnya adalah aktivitas praktikum. Selama observasi berlangsung, kegiatan praktikum yang dilakukan meliputi pembongkaran dan pemasangan komponen mesin bensin, pengamatan sistem kerja mesin, pengujian performa mesin, dan identifikasi kerusakan komponen. Mahasiswa sendiri terlihat aktif dan terlibat langsung dalam kegiatan praktikum. Interaksi antara mahasiswa dan instruktur juga berjalan cukup baik. Namun, dalam beberapa kasus terlihat kurangnya ketelitian dalam penggunaan alat dan prosedur kerja, sehingga ada sedikit terjadi kesalahan pada saat melakukan praktikum. Slide selanjutnya adalah evaluasi hasil observasi.
Dari evaluasi hasil observasi kami, secara keseluruhan, laboratorium motor bensin sudah memenuhi standar. Kan kayak memenuhi standar dasar sebagai tempat praktikum. Fasilitas yang disediakan juga mendukung kegiatan pembelajaran dan penerapan K3 sudah mulai diterapkan, namun masih ada beberapa mahasiswa yang tidak menggunakan K3. Tapi masih terdapat ya berarti kurangnya disiplin mahasiswa dalam penggunaan APD, penataan alat yang belum konsisten setelah praktikum, karena kebanyakan mahasiswa setelah praktik itu menempatkan alat yang sudah digunakan tidak sesuai dengan tempatnya kembali. Dan juga ventilasi yang perlu ditingkatkan secara penggunaan mesin, dan juga kurangnya kesadaran terhadap potensi bahaya. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa laboratorium motor bensin merupakan fasilitas pembelajaran praktik yang menjadi peran sangat penting dalam menunjang pemahaman mahasiswa terhadap teori dan aplikasi motor bensin secara langsung. Laboratorium ini telah dilengkapi dengan berbagai peralatan dan mesin yang cukup memadai, sehingga mampu mendukung kegiatan praktikum seperti pembongkaran, perakitan, pengujian, serta analisis kerja mesin. Dari segi kondisi fisik, laboratorium dapat dikatakan cukup layak dan representatif untuk kegiatan pembelajaran. Tata letak peralatan pada umumnya sudah tersusun secara rapi. Namun masih banyak mahasiswa setelah menggunakan peralatan tersebut tidak dikembalikan ke tempatnya semula. Jadi itu masih ada sedikit koreksi. Nah, dalam aspek ketiga, laboratorium ini telah menunjukkan adanya upaya penerapan sistem keselamatan seperti tersedianya fasilitas pendukung, yaitu alat pemadam api, dan juga APAR, kotak P3K, serta tata tertib yang mengatur perilaku mahasiswa selama berada di dalam laboratorium. Hal ini menunjukkan bahwa pihak pengelola laboratorium telah memiliki kesadaran akan pentingnya K3 dalam mendukung kegiatan praktikum yang aman. Ya, selanjutnya sesi tanya jawab bisa ditanyakan pada saat bertatap muka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.